Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, penuh keberkahan, dan senantiasa bahagia bersama keluarga tercinta. Allahumma amin. Sahabat, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sahabat, semoga hadis ini menginspirasi kita agar tidak mudah terpengaruh ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu suka mengumbar aib-aib orang lain, lalu kita ikut-ikutan. Atau bahkan jangan sampai kita malah suka berbuat seperti itu. Aib orang lain mestinya kita tutupi, bukan malah kita umbar, kita cerita-ceritakan. Sebagaimana yang saat ini viral di sebuah film pendek, ada seseorang yang membuka aib orang lain. Luar biasa dia fasihnya. Tentu itu adalah bagian atau gambaran dari sebuah kejadian atau kebiasaan di kalangan masyarakat. Namun hendaknya kita sebagai orang beriman tidak ikut-ikut demikian. Film pendek itu juga menginspirasi kita untuk menghindari tidak ikut larut membongkar aib orang lain. Aib orang lain mestinya kita tutupi sebagaimana kita menutupi aib kita. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi bahwa kalau kita menutupi aib orang lain, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Itu artinya kehidupan kita akan menjadi kehidupan sebagaimana golongan orang-orang terhormat, bukan kehidupan orang-orang yang hina. Sahabat dimanapun berada, ada seorang ulama yang luar biasa. Kisah ini sangat terkenal di dalam menutup aib orang lain. Ulama itu bernama Syekh Hatim, atau yang terkenal dengan sebutan Syekh Hatim Al-Asyam. Ulama ini banyak sekali tamu atau orang-orang yang datang ke rumahnya untuk berkomunikasi, untuk berkonsultasi atas masalah-masalah hidupnya. Pada suatu hari ada seorang wanita yang datang ke rumahnya untuk menanyakan masalah hidupnya. Ketika sedang berkonsultasi itu, tiba-tiba wanita itu merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam perutnya, yakni angin. Dia ingin buang angin. Ia tahan angin itu jangan sampai ia keluar di depan ulama besar, di hadapan Syekh Hatim. Maka betapa malunya kalau ia terkentut di sana, atau baunya mungkin. Maka ia tahan betul. Ketika ia menahan begitu, semakin ditahan-tahan, tapi ternyata dia tidak mampu menahannya. Tiba-tiba angin itu keluar dengan suara yang cukup kencang. Maka betapa malu wanita itu di depan Syekh Hatim Al-Asyam. Syekh Hatim Al-Asyam menyadari betapa tentu wanita ini malu, tidak dapat menahan anginnya, lalu ia terkentut di hadapannya. Maka ia berupaya bagaimana wanita ini tidak jadi malu. Maka Syekh Hatim kemudian berpura-pura, lebih tepatnya mungkin, menjadi orang yang kurang pendengarannya, menjadi orang tua yang kurang pendengarannya. Apa tadi Ibu? Coba diulang pertanyaannya. Saya kurang begitu mendengar. Mendapati respon Syekh Hatim yang begitu itu, lega hati wanita itu. Berarti tadi kentut,
ulama ini Syekh Hatim tidak mengetahuinya. Maka dia senang sekali. Ulangi ibu, saya tidak begitu mendengarnya. Itulah yang dilakukan oleh seorang ulama besar, Syekh Hatim, untuk menutupi aib tamunya. Bahkan ia berpura-pura tidak mendengarnya. Dan itu ia lakukan tidak hanya ketika itu, sampai terus menerus. Dia bahkan di hadapan orang lain, Syekh Hatim Al-Asham beberapa kali mengulang, tolong ulang pertanyaanmu. Begitu ia lakukan dengan tamu yang lain. Sehingga orang-orang akhirnya menganggap Syekh Hatim sudah sepuh, berkurang pendengarannya. Sehingga wanita yang dahulu pernah sowan ke rumahnya, bertanya, kentut di sana meskipun tidak sengaja, maka ia jadi tidak malu. Maka itu dilakukan bertahun-tahun oleh Syekh Hatim, sehingga terkenal mendapatkan julukan tambahan yakni Al-Asham. Al-Asham itu artinya yang tuli. Betapa seorang ulama besar mencoba untuk menutupi aib orang lain sampai sedemikian itu. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita untuk tidak mudah mengumbar aib orang lain, membicarakan keburukan orang lain, baik secara langsung maupun mungkin melalui media sosial, melalui komentar-komentar di media sosial. Mari kita tutup saudara kita, aib saudara kita itu sebagaimana kita menutup aib kita. Tentu kalau aib kita diketahui oleh orang lain, tentu kita malu. Sama dengan saudara kita, kalau aibnya diketahui oleh orang lain tentu malu. Semoga dengan demikian kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang terhormat baik di hadapan saudara-saudara kita. Dengan akhlak yang baik itu semoga kita juga terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak penting di dalam menjaga, di dalam pribadi-pribadi orang yang orang yang beriman, sehingga terhormat hidupnya. Demikian para sahabat, semoga ini menginspirasi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Hifdzul lisan, menjaga lisan agar tidak mudah membicarakan aib orang lain. Yang kita bicarakan yang baik-baik saja. Dengan demikian hidup kita selamat, hidup kita bahagia, hubungan kita dengan orang lain juga enak, persaudaraan kita dengan orang lain juga enak, sehingga kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.